Setelah melewati 3 kabupaten, tim Al-Azhar Makassar sampai di kota Parepare. Selanjutnya, dengan perjalanan waktu sekitar setengah jam, grup bahasa Inggris dan bahasa Arab itu memasuki Pangkajene, ibu kota Kabupaten Sidenden Rappan yang disingkat Sidrak. Daerah ini termasuk daerah etnis Bugis, namun kini hampir semua etnis di Indonesia sudah ada di daerah ini. Kabupaten Sidenden Rappan dikenal sebagai lumbung pangan, penghasil beras utama di Sulawesi Selatan. Inilah tujuan studi tur grup bahasa Inggris dan bahasa Arab staf Sekolah Islam Al-Azhar Makassar. Di sini pernah hidup seorang tokoh legendaris yang dijuluki Nenek Melomo. Salah satu kata bijaknya adalah Resepita mangingi nalite pasare memati dewata, bermakna hanya dengan kerja giat anugerah Tuhan akan turun. Ungkapan ini telah menjadi motivasi bagi masyarakat Sidenden Rappan. Di sinilah terdapat panti asuhan yang kini diberi nama Lembaga Kesetaraan Sosial Anak, disingkat LKSA, Panti Asuhan Sejahtera Aisyah, teladan terbaik 1 tahun 2018. Di tahun yang sama, pimpinan Asia wilayah Sulawesi Selatan juga menetapkan LKSA ini sebagai terbaik 1 kreativitas. Pada tingkat nasional, LKSA ini menempati peringkat 7 seluruh Indonesia. Kemandirian dan pemberdayaan anak-anak panti inilah yang menjadi faktor utama lembaga ini terpilih sebagai LKSA teladan, peringkat 1 di Sulawesi Selatan dan peringkat 7 di tingkat nasional. Tim Sekolah Islam Al-Azhar Makassar beramah tamah dengan pengurus LKSA Panti Asuhan Sejahtera Aisyah dan para anak-anak panti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tim Sekolah Islam Al-Azhar Makassar menyerahkan buku secara simbolis kepada Lembaga Kesetaraan Sosial Anak ini yang memiliki anak asuhan sebanyak 77 orang. Lembaga ini yang sebelumnya bernama Panti Asuhan Aisyah didirikan pada tahun 1978. Ini karya tulis saya, menyingkap tabir, mengungkap makna, 10 surat pendek. Komunikasi sakral. Saya ingin selalu dekat dengan Anda. Bila Anda membaca buku ini, berarti saya sedang berbicara kepada Anda. Kepala LKSA PA Sejahtera Aisyah sebelumnya adalah anggota pengurus Yayasan Sinergi Insan Unggul yang menyelenggarakan pendidikan mulai KBTK, SD, SMP, dan SMA. Alhamdulillah, saya Kalam Fattah yang juga pernah bekerja di Al-Azhar Makassar, yang awalnya saya selaku kepala bidang pendidikan, kemudian perjalanan waktu menghendaki saya untuk berada di yayasan selaku sekretaris Yayasan Insan Unggul. Dalam proses 2 tahun itu kita merubah nama lagi menjadi Yayasan Sinergi Insan Unggul. Selaku orang yang bekerja di tempat yang sangat modern itu, saya punya kesan luar biasa. Yang pertama adalah manajemen kita, sistem yang kita berjalan di sana luar biasa, karena kita sudah memperlakukan manajemen modern yang kita kenal, misalnya
O A C A, ya, yaitu kita punya planning, kemudian organizing, kemudian activity, kemudian controlling, dan kita menambah dengan evaluating. Ya, ini saya temukan banyak di Al-Azhar, jangankan di pimpinan teratas sampai kepada unit, ya, unit-unit sekolah sudah melakukan dengan sangat bagus. Artinya orang tua sudah bisa tahu, ya, belajar apa anak saya selama setahun ke depan, di bulan ini belajar apa, kemudian kegiatannya apa, di mana waktu dia harus berlibur dan dia sekolah, itu sudah terinci sekali, sehingga orang tua sudah juga bisa memplanning kegiatannya ke depan. Nah, ini tidak semua sekolah melakukan itu. Artinya ada sekolah ya sambil jalan baru mencatat. Ini dia pakai sistem menulis apa yang dia lakukan dan dilakukan apa yang dia tulis, ya. Jadi artinya dia melakukan apa yang dia tulis, artinya program, ya, planning yang dilakukan, dibuat itu diorganisir dengan baik. Sesudah itu dilakukan proses tindak lanjut lebih jauh, kemudian mengadakan controlling. Dan ini penting, controlling ini penting. Banyak sekali kita gagal, ya, dalam memanage sesuatu karena controllingnya kurang. Nah, sesudah controlling kita evaluasi. Nah, evaluasinya ini penting sekali, karena untuk kedepannya tindak lanjut kita ke depan bagaimana memprogram lebih baik lagi itu harus melalui evaluasi. Nah, di Al-Azhar kita dapatkan itu dan kita lakukan. Jadi di Al-Azhar itu sebuah wadah pendidikan yang luar biasa yang dikelola yayasan yang bisa menerapkan manajemen modern, sehingga ini juga sebetulnya dilakukan para bisnismen, ya, di perusahaan mereka. Kalau mau berhasil harus punya planning baik, kemudian dia melakukan organizing, pembagian tugas, kemudian tahapan. Yang jelas di planning itu persyaratannya kan banyak, diantaranya juga terukur, bisa dicapai, ya. Kemudian waktunya juga jelas kapan. Nah, ini tidak mudah dilakukan. Hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang betul-betul punya program yang baik dan tahu apa yang mesti dilakukan ke depan. Saya kira itu barangkali kesan saya selama di Al-Azhar, dan mudah-mudahan ini tetap berlanjut, bahkan kalau perlu lebih lagi dari apa yang kami sudah rasakan lakukan bersama dengan siapa-siapa, karena sesungguhnya sebuah sekolah atau pendidikan atau organisasi hanya bisa maju kalau bisa bekerja dengan baik secara bersama-sama. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak ini memiliki anak asuhan pada tingkat pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Semua biaya ditanggung oleh panti hingga mendapatkan ijazah S1 perguruan tinggi. Jumat yang banyak, kalau Jumat cuma berkah istilahnya katanya banyak, ya. Ada yang bawa beras, ada yang telur, ada ini. Alhamdulillah. Pemberdayaan anak-anak panti dalam layanan jasa berupa catering, konveksi, setrika uap, pengelolaan wisma, fasilitas pertemuan, kedai sehat anak, toko ATK dan fotokopi, layanan akikah kurban, penjadian kelengkapan dan pendidikan tahfizul Quran. Anak yang diasuh di pantai ini adalah anak yatim, anak yang berat dibiayai pendidikannya oleh orang tuanya. Di sini mereka disekolahkan dalam pendidikan formal dan dilatih memiliki keterampilan. Di sini mereka mendapatkan kasih sayang, diajak menatap masa depan dengan optimis. Informasi dari luar, maka informasinya akan diterima langsung oleh Bu Widya. Nanti Bu Widya akan komunikasikan ke bidang-bidang atau unit yang terkait. Grup Bahasa Inggris dan Bahasa Arab Sekolah Islam Al-Azhar mendapatkan jamuan istimewa secara adat Bugis dengan kue-kue tradisional karena bertepatan dengan sehari jelang pernikahan putri kedua Kepala LKSA Aisyah.